Pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana lembaga pemeringkat Fitch Rating menaikkan peringkat nasional jangka panjang PT Indosat Tbk atau ISAT dan semua obligasi serta sukuk senior tanpa jaminan yang berdenominasi rupiah, di mana peringkat Indosat dinaikkan dari AAA menjadi AA+ dengan outlook stabil dalam hal ini. Tidak hanya menaikkan peringkat nasional jangka panjang PT Indosat Tbk dan semua obligasi serta sukuk senior tanpa jaminan yang berdenominasi rupiah, Fitch juga mengafirmasi peringkat default ratings mata uang asing dan mata uang lokal jangka panjang Indosat dan kewajiban senior tanpa jaminan dalam mata uang asing dengan peringkat BBB- dengan outlook stabil. Fitch menjelaskan afirmasi ini mencerminkan pandangan Fitch jika EBIT dan net leverage Indosat akan dipertahankan pada 1,3 kali hingga 1,4 kali. Fitch meyakini pertumbuhan EBITDA Indosat pada 2023 hingga 2024 akan didorong oleh peningkatan rata-rata per pengguna, profitabilitas yang lebih baik dari skala yang lebih besar, dan inisiatif penghematan biaya. Selain itu, Fitch memperkirakan pendapatan Indosat pada 2023 akan naik 8% menjadi 50,5 triliun rupiah dari perkiraan 47 triliun rupiah di 2022. Peringkat Indosat ini menurut Fitch mencerminkan posisinya sebagai operator seluler terbesar kedua di Indonesia dengan pangsa pasar pendapatan sebesar 24% di kuartal 3 2022, lebih tinggi dari PT Excel Axiata Tbk sebesar 16%. Fitch berharap Indosat setidaknya dapat mempertahankan pangsa pasar dengan didukung oleh kualitas jaringan dan jangkauannya di Jawa, serta ekspansi yang berkelanjutan di luar Jawa. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, pergerakan saham ISAT mengalami volatilitas yang cukup tinggi, pemirsa, dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.375. Kalau kita flashback pada perdagangan hari sebelumnya, ISAT juga sudah merilis kinerja mereka ternyata kurang memuaskan, namun di sisi lain ada beberapa pencapaian-pencapaian tertentu yang berhasil dicatatkan ISAT tampaknya diapresiasi positif oleh para pelaku pasar. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ISAT di sepanjang perdagangan hari ini di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.200, kemudian beberapa menit pasca pembukaan, saham ISAT mengalami penguatan yang cukup signifikan di 6.275, tapi secara intraday-nya tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.375. Namun level ini tidak mampu dipertahankan oleh ISAT, di mana setelah menyentuh ke level ini, pemirsa, saham ISAT lebih cenderung tertekan. Bahkan tadi sempat menyentuh ke zona merah dan menyentuh level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 6.050. Kemudian di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, kami akan sampaikan update penutupan di sesi kedua. Saham ISAT berbalik ke zona hijau, bahkan mengalami penguatan yang cukup signifikan di 2,02% dan kembali ke level 6.300-an, namun belum mampu melampaui dari level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 6.375. Selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ISAT di beberapa bulan terakhir, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke grafis selanjutnya. Perdagangan di September masih bergerak di atas level 7.000-an. Bahkan di perdagangan Oktober, ini saham ISAT menyentuh di 7.400, secara intraday-nya sempat menyentuh di 7.500-an, tepatnya di 7.525. Namun posisi ini tidak berlangsung lama, karena setelah bertahan di atas 7.000-an atau di 7.400-an atau 7.500-an, saham ISAT lebih cenderung tertekan. Tekanan yang terjadi sudah cukup dalam, karena di November sudah dibawa bergerak di 7.000-an, 6.900-an, bahkan di Desember ini mengalami koreksi yang cukup dalam, menyentuh di bawah 6.000-an, tepatnya di 5.800-an. Tapi secara intraday-nya, saham ISAT sempat menyentuh ke level terendahnya di 5.375 dalam beberapa bulan terakhir. Namun di Januari, mencoba untuk berbalik arah, menyentuh kembali di level 6.000-an, kemudian di pembukaan sesi kedua di 6.150, sementara di penutupan hari ini di 6.300 dengan level tertinggi di 6.375. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio dari ISAT ada di kisaran di 10.13 kali, PSR-nya di 1.08 kali, PBV-nya ada di kisaran 1.82 kali, dan posisi
Price Cash Flow Ratio atau VCFR dari ISAT ada di kisaran 2,79 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Nanti juga kita akan singgung saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan di esok hari. Kami akan segera kembali sesaat lagi.